BPK. Tapi kalau BPKP dan APIP itu mempunyai kewenangan sampai dengan pemeriksaan perhitungan kerugian negara. Jadi hanya sampai dengan perhitungan. Audit perhitungan kerugian negara ini dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Di sana dijelaskan sampai sebatas itu. Sedangkan untuk pemeriksaan itu juga sudah dijelaskan oleh PP 60/2008, di mana APIP cara kerjanya, job desk-nya sudah dituangkan dalam peraturan itu. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui di sini adalah apa yang harus kita tahu dari hasil pemeriksaan. Pemeriksaan di sini dari awalnya itu ada 3 jenis pemeriksaan. Pemeriksaan laporan keuangan yang hasilnya adalah opini. Jadi opini tadi bukan menunjukkan bahwa di instansi yang diperiksa tadi semuanya sudah benar, tidak. Pertanggungjawabannya sudah benar, tidak. Tetapi hanya penyusunan keuangannya dalam neraca telah sesuai dengan standar akuntansi. Nah, dalam pemeriksaan laporan keuangan tadi ada 3 laporan. Selain opini, yang kedua adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan. Nah, di kepatuhan ini akan terlihat semua hal yang terjadi yang bertentangan dengan peraturan. Itu yang kedua, laporan kedua. Sedangkan yang ketiga adalah penilaian SPI. Jadi sistem pengendalian internalnya dilihat. Kalau salah satu instansi dalam laporan dikatakan lemah, kemungkinan besar terjadi penyimpangannya tinggi. Nah, tapi kalau dalam laporan dikatakan SPI-nya itu kuat, kemungkinan berjalannya pengelolaan keuangan itu tertib. Itu dari sana bisa terlihat. Yang kedua adalah pemeriksaan kinerja, sedangkan yang ketiga adalah laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini diantaranya adalah pemeriksaan investigatif, juga pemeriksaan perhitungan kerugian negara sampai dengan penetapan yang ditetapkan oleh BPK. Nah, ini semua dilakukan harus berdasarkan standar. Dari mana kita tahu harus berdasarkan standar? Kita lihat dalam Undang-Undang 15/2004. Yang dinamakan pemeriksaan itu adalah identifikasi masalah, analisis, evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Nah, ini harus diketahui dulu oleh kita. Apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah? Apa yang dimaksud dengan analisis? Apa yang dimaksud dengan evaluasi? Ini dari laporan ini kalau kita baca, kita bisa melihat apakah semua ini tertuang dalam laporan. Selanjutnya, apakah auditor tadi independen? Nah, di mana dikuatkan independen tadi? Independen tadi ada dalam standar pemeriksaan. Jadi independen itu tidak dipengaruhi, seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu AOD. Independen ini yang paling jarang dilakukan oleh auditor atas permintaan. Biasanya dari hasil laporan pemeriksaan perhitungan kerugian negara, di sana auditornya menerima seluruh dokumen dari penyidik. Nah, seluruh dokumen dari penyidik tadi langsung disalin begitu saja. Seharusnya ini tidak. Karena apa? Tadi dikatakan kita harus dievaluasi. Jadi seluruh dokumen yang dari penyidik tadi dipelajari semua, diidentifikasi. Semua identifikasi tadi dibuat. Dari sana baru dianalisis bagaimana caranya melihat kepada peraturan yang berlaku, dibandingkan. Setelah dibandingkan, semuanya kita tahu dievaluasi. Mana yang cenderung mengakibatkan kerugian negara, mana yang cukup administrasi. Nah, itu dari hasil tadi. Disinilah harus diketahui independen atau tidak. Dari hasil tadi, auditor yang melakukan tadi tidak
tidak melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen yang ada, atas identifikasi tidak diuji. Yang saya peroleh, yang tadi dikatakan oleh Bu Aude terkait dengan pembangunan masjid, harus orang yang menilai tadi kompeten di bidang pembangunan. Misalnya seperti insinyur sipil, dia mempunyai kompetensi di bidang pembangunan gedung. Dia ada sertifikasinya, seperti itu. Nah, yang saya lihat pada saat itu, dia bukan seorang ahli, tidak, tetapi dia hanya tamatan sekolah yang STM lah begitu. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi kompetensinya tidak sampai ke sana. Lalu selaku orang yang berkompeten, dia dalam menilai bangunan itu tidak bisa sehari selesai. Karena harus diukur. Biasanya misalnya untuk mengukur kekuatan tembok itu, dia perlu menguji. Menguji tadi ke lab, dibawa ke lab hasilnya seperti apa. Itu boleh. Dalam pemeriksaan itu, kita bisa menggunakan ahli sesuai di bidangnya untuk membantu di mana kita tidak mempunyai keahlian tersebut. Nah, seperti ini. Jalan selanjutnya tadi yang dilakukan oleh auditor adalah objektif. Objektif ini sesuai dengan standar pemeriksaan itu, maksudnya mencari informasi lain, mencari sumber-sumber lain terkait dengan permasalahan yang sedang diuji. Jadi tidak hanya dari dokumen saja, tetapi perlu diuji kepada orang-orang atau pejabat yang terkait dengan permasalahan yang sedang diuji tadi. Pengujian, kalau dalam menghitung kerugian negara, pengujian tadi tidak boleh dilakukan secara sampling. Misalkan, terjadi pengeluaran uang sebesar 1 miliar, melibatkan 1.000 orang, maka 1.000 orang itu harus diuji untuk mengetahui kebenaran. Karena kalau disampling 30 orang dari 1.000 orang, itu tidak bisa. Karena ada yang melihat dari satu sisi, tidak melihat sisi yang lain. Nah, jadi orang-orang yang terkait dengan kerugian negara tadi harus dikonfirmasi. Ini ada juga dalam standar. Selanjutnya adalah orang auditor tersebut harus profesional. Apa yang dimaksud dengan profesional? Jadi auditor dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Maksudnya gimana? Dalam melakukan pemeriksaan selalu berpedoman kepada standar. Harus selalu mengacu kepada peraturan yang berlaku. Nah, kembali lagi di sini dikuatkan kepada standar. Jadi auditor tadi dalam melakukan pemeriksaan, entah itu perusahaan keuangan, entah tujuan tertentu, standar tadi tetap harus menjadi pedoman. Gitu. Lalu tadi dikatakan oleh Pak Albab, apakah laporan tadi bisa di-challenge? Laporan hasil pemeriksaan itu sudah final. Sudah final. Jadi bagaimana cara kita melihat untuk menyatakan laporan tadi tidak bisa dipergunakan atau tidak bisa diyakini. Yang pertama adalah kita lihat tadi, apakah auditor tadi dalam melakukan pemeriksaan sesuai atau berpedoman kepada standar. Kalau standar ini tidak digunakan, maka hasilnya tidak bisa diyakini. Kenapa demikian? Dalam standar tadi dikatakan bahwasanya standar pemeriksaan itu adalah pedoman minimal sebagai alat ukur. Jadi standar tadi sebagai alat ukur agar supaya auditornya bisa diukur, agar supaya laporan hasil pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau auditor tadi bekerja tidak berdasarkan standar, berarti hasilnya tadi tidak bisa diukur. Nah, otomatis hasilnya tidak bisa diyakini, juga tidak bisa digunakan. Jadi untuk di challenge-nya tadi ya harus dilihat dari standar. Itu. Ini yang sering saya lakukan untuk melihat apakah memang terjadi kerugian negara. Ada juga dari hasil pemeriksaan tadi, kalau misalnya Bapak Ibu pernah membaca laporan, keuntungan dijadikan kerugian. Misalnya, ada pembelian barang. Nah,
Auditor tadi menyatakan terjadi kerugian negara adalah besarnya uang yang dikeluarkan untuk membeli dikurangi dengan harga pabrikan. Lebihnya adalah kerugian. Kalau orang awam melihat, lebihnya tentu keuntungan. Antara pembelian dengan yang dijual, selisih itu keuntungan. Sebetulnya tidak seperti itu. Kita tahu sekarang berapa besar kerugiannya. Kalau kita ingin memproduksi satu barang, kita lihat di proses sesuai dengan akuntansi. Anggap saja untuk menghasilkan satu kursi. Di sana dalam proses ada bahan baku, ada tenaga kerja, dan overhead. Overhead di sini adalah biaya-biaya pembantu seperti air, listrik, dan lain sebagainya dalam proses produksi, menghasilkan satu kursi. Begitu kursi jadi, itu namanya harga pokok produksi. Itu baru harga pokok produksi, belum harga pokok penjualan dari pabrik. Pabrik tadi waktu mau menjual, harga pokok produksi tadi ditambah biaya-biaya tenaga kerja yang ada di kantor pusat, biaya-biaya overhead yang ada di kantor pusat, ditambah biaya pemasaran. Kalau biaya pemasaran ini tidak dimasukkan kepada harga pokok penjualan, bagaimana instansi bisa tahu bahwasanya perusahaan tadi menjual produk itu? Nah, biaya-biaya inilah yang nanti dipasukkan kepada harga pokok produksi menjadi harga pokok penjualan. Kalau tadi auditor menentukan besarnya kerugian negara tadi harga beli dikurangi harga pabrik, pabriknya pabrik yang mana? Pabriknya produksi atau pabriknya penjualan? Ini harus jelas. Karena kita ingin tahu atau ingin menetapkan besarnya kerugian negara. Jadi kalau hanya dikatakan uang keluar untuk membeli barang, dikurangi harga pabrik adalah kerugian. Nah, ini masih belum nyata dan pasti. Kenapa demikian? Kita tahu yang namanya kerugian negara itu berkurangnya nilai uang, surat berharga dan aset yang nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan itu perhitungan tadi yang dilakukan melawan hukum atau lalai. Seperti itu. Nah, jadi kalau tadi dikurangi harga pabrik tadi, pabrik yang mana? Pabrik tadi masih ada dua, harga pokok atau harga penjualan. Ini harus juga diketahui. Untuk mengetahui ini bagaimana caranya? Harus dilakukan klarifikasi. Apakah memang harganya seperti itu? Ini yang tidak dilakukan oleh auditor. Langsung disalin dari dokumen yang ada, dituangkan dalam laporan. Seperti hanya tadi Bu Aude cerita, laporan yang sesungguhnya pada saat meriksa pengadaan tanah di Maluku Utara, di sana, di bawahnya ditulis, sudah tidak ada kerugian negara, tetapi dikeluarkan lagi dengan menghapus. Keluarkan lagi satu laporan yang seperti itu, sehingga ada dua laporan. Ini dalam dunia akuntansi tidak boleh ada dua laporan, harus satu laporan. Karena kalau satu laporan sudah dikeluarkan, sudah beredar ke seluruh mempunyai kepentingan, itu tidak bisa dikeluarkan lagi. Jadi cukup satu sampai itu. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Barangkali nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, kami siap untuk berdiskusi. Terima kasih Pak Aldo. Baik kok, sebentar Pak Eko, sedikit. Bagaimana kalau misalnya dari BPK udah pernah audit, atau BPKP pernah audit hasilnya A misalnya, atau nanti ternyata ada instansi lain lagi yang mengaudit juga, hasilnya berbeda gitu. Itu lalu mana yang bisa dipegang Pak? Kan sering kita temukan semacam itu. Iya. Jadi dalam pemeriksaan ini biasa ada koordinasi. Ya, jadi dulu ada koordinasi, harus ada koordinasi antara APIP dengan BPK. Maksudnya untuk apa? Jangan sampai terjadi dua laporan yang berbeda dalam satu kasus yang diperiksa. Jadi di sini pada saat melakukan pemeriksaan, misalnya BPKP atau APIP sedang memeriksa, lalu BPK ingin masuk.
itu BPK akan bertemu dengan instansi yang sedang meriksa, lalu mendiskusikan siapa yang akan melanjutkan pemeriksaan ini, lalu hasilnya nanti harus misalnya APIP yang meriksa, maka hasilnya harus diserahkan kepada BPK. BPK nanti mengambil semua laporannya, mempelajari, kalau memang masih ada hal-hal yang perlu diperdalam, auditornya akan bertemu kembali untuk membicarakan pendalaman tadi. Jadi tidak mungkin terjadi, harusnya tidak mungkin terjadi ada satu permasalahan di audit dengan dua instansi dengan hasil yang berbeda. Demikian, Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak Eko untuk penjelasannya yang secara garis besar sudah menggambarkan bagaimana BPK, BPKP, APIP, dan kantor akuntan publik sebagai auditor penghitung, ada yang menghitung, ada yang menentukan kerugian negara. Ternyata beda ya istilahnya, ini harus dicermati betul. Teman-teman advokat, jangan salah. Ini nanti kita anggap semuanya boleh menentukan kerugian negara. Ternyata ini boleh menghitung, ya ini boleh menentukan. Ada ketentuan undang-undangnya. Nah, terus seperti contohnya tadi ada beberapa proses. Ternyata ada identifikasi, analisis, terus evaluasi, independensi, lalu ada standar ternyata dalam pemeriksaan itu ya. Saya kira pintu masuk challenge-nya itu nanti di depan hakim ya Pak Eko ya. Yeah. Nah, kalau ada cacat-cacat produksi, cacat proses, cacat-cacat langkah yang dilakukan oleh auditor tadi, kita buka di depan persidangan gitu Pak Eko ya? Iya. Oke. Jadi challenge-nya di situ. Tapi kalau hasilnya kita challenge langsung, kecuali kalau seperti yang dilakukan Pak OB ini gugatan ke PT UN, nah itu lain lagi. Nanti silakan cerita kalau ada audit gugat ke PT UN itu gimana sih? Nah, oke. Saya lanjutkan kepada Pak Adi. Saya kira Pak Adi sudah menyiapkan satu materi. Ini saya mohon juga memberikan trik-triknya. Gimana caranya advokat membaca audit, membaca hasil audit kerugian negara. Gimana caranya? Kita kasih ilmunya Pak, bagi dong, biar kita ngerti. Seperti Pak Dekan bilang tadi, kami ini orang hukum. Kalau diajak bicara sama orang akuntansi, tentu kan ada gap. Nah, ketika gap ini akan disambungkan oleh Pak Ardi, saya mohon disambungkan Pak Ardi, supaya kita bisa dapat ilmunya. Silakan Pak Ardi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Abdul Jamil, Dekan Fakultas Hukum UI, Pak Ibu WAOD, Nur Zainab, Pak Eko, dan Pak Junaidi Alba. Ya, saya coba menyampaikan ya dengan satu tayangan. Saya siapkan dulu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saya coba sampaikan. Jadi, bagaimana sih harusnya penghitungan kerugian keuangan negara itu dilakukan?
Saya mulai dari ini jenis-jenis audit dulu yang biasa dilakukan, ya. Yang paling banyak dilakukan, seperti kata Pak Eko tadi, ada general audit atau audit atas laporan keuangan, ada audit operasional, audit kinerja, audit forensik, audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara. Jadi kalau general audit tadi sudah dibahas oleh Pak Eko, memberikan opini atau pendapat tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, gitu ya. Jadi apakah wajar atau tidak? Jadi ada 4 opini yang akan dikeluarkan dari audit atas laporan keuangan, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Jadi yang paling tinggi wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau audit operasional itu tujuannya lah untuk menilai entitas atau kegiatan tertentu apakah sudah dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Audit kinerja ini adalah pengembangan dari audit operasional, ya, menilai kinerja suatu organisasi, program atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas. Nah, audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, 3 jenis audit ini, ya, di dalam pelaksanaan auditnya itu dibolehkan pengumpulan bukti auditnya itu dengan sampling. Jadi simpulannya itu berdasarkan sampling tarik kepada populasi. Itu ciri dari tiga macam audit ini. Nah, kemudian audit forensik ini adalah audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Ini sama dengan audit investigasi, ya. Jadi kalau di dalam pedoman penugasan bidang investigasi BPKP, dia mendefinisikan audit investigasi itu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak terjadinya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Jadi sebetulnya sama dengan audit forensik tadi. Nah, lalu audit penghitungan kerugian keuangan negara. Tujuannya yaitu menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Audit penghitungan kerugian keuangan negara ini sebetulnya sama dengan audit investigasi. Hanya saja bedanya yaitu kalau audit investigasi dilakukan bisa atas permintaan instansi penyidik, tapi bisa juga karena alasan lain, misalnya ada pengaduan baik di internal organisasi maupun eksternal, kemudian hasil audit sebelumnya bukan hasil audit investigasi sebelumnya, tapi hasil audit dengan jenis audit lainnya yang sebelumnya. Karena dia sampling, jadi dia mengindikasikan terjadi penyimpangan. Gitu. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan audit investigasi. Dan ciri dari investigasi ini yaitu bahwa auditnya dilakukan sebelum proses penyidikan, ya, atau sebelum ada proses hukum.
untuk memperoleh bukti audit ini bebas, masih bebas dari manapun. Jadi langsung kepada auditi, langsung kepada pihak-pihak lain itu masih bisa dilakukan. Tapi audit PKKN atau audit penghitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan atas permintaan instansi penyidik, dan kasus penyimpangannya itu sudah berstatus penyidikan. Nah, karena sudah berstatus penyidikan, berarti penyidik itu sudah mengumpulkan alat-alat bukti, gitu ya. Sudah mengumpulkan alat-alat bukti, dan dia mungkin sudah menyita berbagai dokumen yang ada, sudah mem-BAP saksi-saksi yang diminta keterangannya dan sebagainya. Nah, karena itu maka bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor itu diperoleh melalui atau bersama penyidik. Melalui penyidik itu maksudnya dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam audit itu diperoleh melalui penyidik. Bukan dari penyidik, tapi melalui itu artinya bahwa bukti-bukti audit yang diperlukan oleh auditor itu direncanakan oleh auditor. Nah, kemudian diminta kepada penyidik supaya itu tersedia. Kenapa? Ya karena bukti-bukti tadi sebagian besar sudah disita oleh penyidik. Nah, begitu juga bukti-bukti berupa keterangan yang dalam audit itu sebut wawancara, terus konfirmasi. Nah, itu juga harus diminta bersama penyidik. Kenapa? Karena itu harus langsung dilakukan oleh auditor. Jadi kalau misalnya sudah ada BAP, ya, berita acara pemeriksaan saksi misalnya, itu bisa digunakan hanya sebagai acuan. Nah, kemudian harus dilakukan klarifikasi. Jadi nanti auditor melakukan klarifikasi dan itu dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi. Gitu. Jadi dia tidak bisa seperti kata Pak Eko tadi, begitu saja mengambil bukti-bukti yang disodorkan oleh penyidik. Nggak bisa. Bukti-bukti itu dia rencanakan sendiri dan dituangkan ke dalam program auditnya, gitu. Nah, kemudian program audit itu dilaksanakan, dikerjakan, gitu. Nah, kalau dia memerlukan dokumen misalnya, diminta melalui penyidik. Nah, penyidik lah kalau dokumen itu kebetulan sudah ada di penyidik, maka dokumen itu diberikan oleh penyidik. Kalau dokumen tadi belum ada pada penyidik, maka penyidik harus mengusahakan dokumen itu dari auditinya, gitu. Kalau di dalam rencana audit itu diperlukan adanya wawancara atau meminta keterangan dari seseorang, gitu, maka diminta melalui penyidik untuk orang itu didatangkan di depan penyidik, auditornya melakukan wawancara. Nah, wawancara itu bisa kalau sudah ada di BAP, itu namanya klarifikasi itu. Jadi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi. Nah, kalau misalnya perlu pemeriksaan fisik, pengujian fisik misalnya, itu auditor juga tidak boleh melakukan pemeriksaan fisik atau pengujian fisik itu sendiri. Dia harus melakukan pengujian fisik itu bersama-sama dengan penyidik.
Tapi prosedur pengujian fisiknya itu dilakukan oleh auditor sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau ya yang seperti katakan Pak Eko tadi, eh, kita bisa menanyakan kepada auditor ya, kalau di sidang pengadilan gitu. Itu bisa ditanyakan kepada auditornya, eh, dalam audit PKKN ini, apakah auditor mendapatkan bukti-bukti dari penyidik atau melalui penyidik atau bersama-sama dengan penyidik. Itu bisa ditanyakan. Nah, kalau dia katakan dari penyidik gitu. Jadi apakah diberikan bukti itu oleh penyidik, kemudian itu yang diadopsi oleh auditor. Nah, kalau memang begitu itu salah. Karena bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik itu adalah bukti hukum, alat bukti, ya. Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Sedangkan auditor mengumpulkan bukti adalah bukti audit. Memang berbeda gitu. Jadi diminta melalui penyidik, lalu dilakukan prosedur audit untuk mendapatkan bukti-bukti audit gitu. Ya, ini kerugian keuangan negara tadi Bu Waode sudah bahas, kemudian Pak Eko juga sudah bahas. Jadi kerugian keuangan negara atau daerah itu adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Yang nyata dan pasti. Nah, ini yang tadi dibilang bahwa pengumpulan buktinya itu tidak boleh sampling. Itu harus bukti-bukti itu diminta di audit seluruhnya. Nah, kalau dia tidak bisa mengumpulkan bukti itu 100% misalnya, katakanlah 80% saja, maka pendapat dia hanya terhadap 80% itu, bukan 100. Itu. Nah, berbeda dengan 3 audit yang lain tadi. Kalau 3 audit yang lain tadi, itu dia bisa menyimpulkan terhadap populasi. Nah, kalau dalam audit investigasi maupun audit penghitungan kerugian keuangan negara, itu enggak boleh. Jadi harus 100%. Kalau tidak bisa 100%, maka pendapat dia hanya terhadap bukti yang benar-benar dia peroleh saja. Itu. Nah, mengenai institusi yang berwenang melakukan audit PKKN, ya, ini bisa kita lihat antara lain penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Itu pasal 32 ayat 1, ya. Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Jadi dikatakan di sini instansi yang berwenang. Nah, kalau instansi selain BPK itu diminta oleh instansi penyidik, maka penghitungan itu bisa dilakukan oleh instansi itu. Memang bukan menetapkan, tapi menghitung, karena menetapkan nanti hakim yang menetapkan. Itu. Jadi kalau secara normal kerugian keuangan negara itu dihitung dan ditetapkan oleh BPK, ya. Itu kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh bendahara. Tapi kalau ya disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara, itu
eh, penghitungan dan penetapan itu dilakukan oleh kepala instansi yang bersangkutan. Itu. Nah, kemudian di sini disebutkan akuntan publik, ya. Akuntan publik ini memang termasuk ya di dalam menghitung ini akuntan publik. Cuma memang ada masalah kalau akuntan publik ini. Karena audit itu harus dilakukan berdasarkan standar, dalam SPAP, standar profesional akuntan publik, itu audit fraud itu tidak ada standarnya di sana. Jadi maka akuntan publik untuk audit investigasi atau audit penghitungan kerugian keuangan negara itu tidak bisa dilakukan. Karena walaupun dia kompeten, dia tidak mempunyai standar. Standar apa yang digunakan? Nah, contohnya ini di Medan, ya, seorang akuntan publik itu melakukan audit investigasi. Kemudian laporannya dibawa ke pengadilan. Nah, itu pertanyaan yang pertama disampaikan oleh penasihat hukum, itu standar apa yang saudara gunakan di dalam audit ini? Ya dia nggak bisa jawab karena di SPAP nggak ada, gitu. Ya akhirnya laporan itu tidak bisa digunakan. Gitu. Nah kemudian kita lihat di sini putusan MK nomor 31 garis miring PUU strip 10 garis miring 2012. Pada pertimbangan di halaman 53 saya baca, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah. Bahkan dari pihak-pihak lain, termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jadi kalau lihat ini gitu ya, dua ketentuan itu, saya menyimpulkan bahwa institusi yang berwenang melakukan audit PKKN itu jelas BPK, ya, kemudian BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pusat dan Daerah, kemudian SPI atau Internal Audit BUMN BUMD, dan pihak lain yang fungsinya serupa. Fungsinya serupa itu apa? Fungsinya serupa itu yang mempunyai fungsi audit. Dan ada acuan standar audit yang berlaku. Itu. Nah, kemudian prosedur audit PKKN, ya, ini saya ambil dari pedoman penugasan bidang investigasi BPKP, ya. Jadi prosedurnya itu yaitu adanya permintaan tertulis dari instansi penyidik atau kepada institusi auditor. Kemudian instansi penyidik melakukan expose di hadapan institusi auditor. Jadi kalau di dalam audit investigasi itu terlebih dahulu sebelum audit dilaksanakan itu dilakukan penilaian masalah. Nah, penilaian masalah itu menentukan apakah audit
investigasi layak atau tidak layak dilakukan. Jadi dari penalaran masalah itu bisa diketahui apakah memang terjadi ya, terjadi atau terindikasi kuat terjadi fraud atau tidak. Gitu. Nah, dalam audit PKKN, karena ini auditnya berdasarkan permintaan penyidik, informasi awal yang didapat itu adalah dari penyidik. Karena itu penyidik harus melakukan expose di hadapan auditor. Nah, lalu auditor melakukan penilaian untuk menentukan audit layak atau tidak layak dilakukan. Kalau layak dilakukan, dapat dipenuhi, institusi auditor merencanakan dan melaksanakan audit PKKN. Auditor meminta bukti-bukti audit yang diperlukan melalui atau auditor bersama penyidik untuk mendapatkan bukti audit. Itu. Jadi bukan sediberinya bukti saja, tapi auditorlah yang merencanakan bukti-bukti apa yang diperlukan di dalam suatu kasus, gitu. Nah, kemudian dia minta melalui penyidik, itu. Kemudian auditor tidak dapat memberikan pendapatnya kalau bukti audit tidak diperoleh. Jadi dalam prosedurnya itu, kalau memang bukti audit itu tidak lengkap, maka auditor tidak dapat memberikan pendapat. Auditor harus menyurati instansi penyidik, gitu, bahwa dia tidak bisa memberikan pendapat ya dalam perhitungan kerugian keuangan negara. Kemudian auditor mengekspos hasil audit PKKN di depan penyidik. Jadi kalau sudah selesai audit dilakukan, maka dia mengekspos hasil auditnya di depan penyidik. Nah, dari situ didapat persamaan persepsi. Bukan persekongkolan, tapi persamaan persepsi. Bisa juga tidak sama persepsinya. Gitu. Ya, kalau tidak sama, apakah auditor yang kurang mendapatkan bukti, atau auditor merasa sudah cukup bukti yang dia kumpulkan, dan dia berpendapat memang begitu pendapatnya, gitu. Nah, kemudian penyidik menuangkan hasil expose tadi ke dalam BAP keterangan ahli. Jadi dia mengajukan tuntutan itu antara lain salah satu alat buktinya yaitu BAP keterangan ahli. Nah, konsekuensi tidak dipenuhinya prosedur ini, yang pertama tidak bisa dipenuhinya standar audit. Karena prosedur itu antara lain juga untuk bisa memenuhi standar audit yang berlaku. Kemudian laporan hasil audit PKKN sebagian atau seluruhnya menjadi substandar karena tidak terpenuhinya standar audit tadi. Otomatis laporan audit PKKN tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau begitu maka prosedur ini harus diuji oleh advokat ya. Harus diuji prosedur ini apakah sudah terpenuhi atau tidak. Tadi bukti-bukti tadi apakah kata Pak Eko tadi bukti hanya yang disodorkan oleh penyidik saja atau bukti-bukti audit ini dilakukan memang sudah direncanakan sebelumnya oleh auditor, kemudian diminta melalui penyidik. Dari mana buktinya itu? Ada Pak, buktinya itu ada di program kerja audit. Jadi di program kerja audit itu kelihatan itu apa bukti-bukti yang sudah direncanakan oleh dia. Nah, bukti-bukti yang didapat itu apa gitu. Jadi bisa ditanyakan program kerja auditnya itu. Oke.
Nah, kemudian menguji validitas audit BPK dan BPKP. Ya, tidak hanya BPK dan BPKP saja, tapi semua yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan. Karena sekarang itu tidak hanya dua instansi ini, APIP lain gitu ya, selain BPKP juga sudah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah menguji pemenuhan prosedur audit PKKN. Kemudian uji pemenuhan standar audit. Standar audit itu dari pelaksananya dulu. Pelaksana di dalam standar umum itu sudah ada diatur bahwa pelaksana itu harus kompeten dan independen gitu. Nah, jadi apakah dia kompeten atau tidak? Kalau kompeten atau tidak, audit penghitungan kerugian keuangan ini adalah audit investigasi ya, yang dilakukan pada saat kasusnya sudah di tahap penyidikan. Nah, karena itu maka standar ininya, standar petugasnya, pelaksananya itu juga sama dengan audit investigasi. Apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak? Auditor biasa itu yang artinya yang bukan auditor fraud itu tidak mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam melakukan fraud, melakukan audit fraud. Standar-standar yang dilakukan di dalam audit fraud itu dia tidak tahu gitu. Karena itu maka tidak sesuai dengan standar audit fraud atau standar audit perhitungan kerugian keuangan negara. Gitu. Nah, kemudian menguji kebenaran substansi isi laporan hasil audit. Ya, kalau kebenaran substansi ini, ya ini dikaitkan dengan bagaimana dia mengungkapkan terjadinya penyimpangan. Ya, kalau bahasa auditor itu penyimpangan, sedangkan bahasa ibu-ibu, bapak-bapak itu kan perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum itu kita terjemahkan dalam bahasa auditornya penyimpangan. Bagaimana dia menyajikan penyimpangan itu? Penyimpangan itu ukurannya adalah kriteria. Kriterianya seperti apa? Ya, perundang-undangan yang berlaku, standar yang berlaku, ya, standar kerja atau standar apa yang berlaku terhadap permasalahan itu gitu. Nah, yang menyimpang, nah itu kemudian cara menghitung kerugian keuangannya bagaimana? Karena penghitungan kerugian keuangan itu tidak ada pedoman yang pasti. Jadi itu berdasarkan pertimbangan profesional auditor. Jadi harus logis perhitungannya itu. Jadi itu bisa di-challenge itu. Cara menghitung itu juga bisa di-challenge dengan logika gitu. Nah, kemudian audit BPK atau BPKP itu bisa salah atau tidak? Kalau di dalam audit itu dilakukan review berjenjang ya, sesuai dengan standar audit yang berlaku, review berjenjang dilakukan dengan baik, kemungkinan kesalahannya menjadi kecil. Tapi kalau tidak dilakukan review berjenjang secara baik, maka kesalahan itu akan besar kemungkinannya. Itu. Nah, kemudian apakah
audit PKKN itu bisa dilakukan oleh auditor lain juga, gitu ya. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Eko, tidak mungkin, menurut standar itu tidak mungkin. Dan kalau itu oleh auditor BPK dan auditor APID, karena dia sudah berkoordinasi, itu memang tidak mungkin. Ya, sudah ada perubahan tuh setelah kita telepon itu. Tapi kalau kita audit itu dilakukan oleh selain dari itu cuma satu. auditor BPK atau auditor BPK atau auditor APID, ya BPKP termasuk APID, ya. Itu bagaimana? Nah, itu juga sulit dilakukan. Kenapa? Karena audit PKKN itu dilakukan pada tahap kasusnya sudah pada tahap penyidikan, sehingga bukti-bukti yang diperlukan itu sebagian besar sudah disita oleh penyidik sebagai alat bukti. Nah, maka auditor yang kemudian melakukan audit itu tidak akan mendapatkan bukti-bukti itu lagi. Jadi tidak mungkin dilakukan. Gitu. Jadi ya tinggal caranya menguji apakah sesuai dengan prosedur tidak, sesuai dengan standar tidak, itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi tidak bisa dilakukan audit lain sebagai tandingan. Gitu. Ya. Nah, ini ya semacam inilah, semacam patokan saja di dalam audit PKKN, ya, yang memenuhi syarat sebagai bukti auditor tipikor. Pertama, diminta oleh instansi penyidik, ya, khusus untuk audit PKKN. Itu harus diminta oleh instansi penyidik. Kemudian kedua, pelaksana yang kompeten dan independen. Ketiga, pelaksanaan sesuai standar audit yang berlaku. Kemudian keempat, bukti audit sesuai kriteria. Menyajikan fakta, bukan asumsi. Penyimpangan berdasarkan kriteria. Simpulan atau pendapat sesuai keahlian. Perhitungan kerugian keuangan yang logis. Nah, kita lihat. Diminta oleh instansi penyidik. Jadi, auditor PKKN diminta oleh instansi penyidik pada institusi auditor. Kemudian audit PKKN diminta pada saat status kasus sudah dalam tahap penyidikan. Audit diminta karena setelah penyidikan ada indikasi hasil audit investigasi akan berubah, ya. Atau saat itu audit investigasi belum dilaksanakan. Ini kalau sebelumnya sudah dilakukan audit investigasi, kalau di dalam pengumpulan bukti, ya, alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik, kemudian tidak ditemukan bukti-bukti yang bisa mengubah hasil investigasi, sebetulnya audit penghitungan kerugian keuangan negaranya tidak diperlukan lagi. Karena di dalam audit investigasi itu sudah ada penghitungan kerugian keuangan, itu sudah ada di sana sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Gitu. Nah, tapi kalau dari pengumpulan bukti itu diperoleh indikasi hasil investigasi itu bisa berubah, maka dia bisa meminta audit penghitungan kerugian keuangan negara. Atau bisa juga audit penghitungan kerugian keuangan negara itu diminta karena memang belum pernah dilakukan audit investigasi sebelumnya. Gitu. Kemudian pelaksana yang kompeten dan independen. Audit PKKN dilaksanakan oleh personil yang kompeten melaksanakan audit PKKN.
auditor yang sudah mendapat pendidikan, pelatihan khusus mengenai audit investigasi dan audit PKKN. Ya. Kemudian ketua tim adalah auditor berpengalaman minimal 1 tahun dalam investigasi atau PKKN. Ini saya ambil dari PPBI BPKP ya. Saya ambil ini ketentuannya begitu. Jadi BPKP tidak mungkin menugaskan auditor yang memang belum mempunyai kualifikasi audit investigasi. Nah, kemudian yang independen. Independen itu ada dua, independence in fact dan independent in appearance. Ya. In fact itu yang senyatanya dia bersikap independen. Jadi kalau disebutkan tadi oleh Pak Eko misalnya, itu in fact dia tidak independen. Gitu. Jadi kita harus bisa menguji apakah dia independen atau tidak. Tadi itu bukti-bukti yang diterima dari penyidik, apakah itu yang digunakan sebagai bukti audit. Nah, sebetulnya memang pasti tidak cukup. Ya. Bukti yang diterima dari penyidik itu pasti tidak cukup. Kenapa? Karena prosedur pelaksanaan audit itu juga menghasilkan bukti audit. Gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan bukti yang diperoleh dari penyidik saja. Nah, kemudian yang kedua, independence in appearance, auditor dalam kedudukan atau statusnya tampak independen oleh orang lain. Apakah apakah ada konflik of interest terhadap auditi misalnya. Atau dia ada konflik of interest terhadap yang meminta dilakukan audit. Nah, sebetulnya kalau memang benar gitu auditnya gitu. In fact, ya, itu dia bisa independen terhadap penyidik. Jadi tidak selalu juga permintaan penyidik itu menyebabkan dia tidak bisa independen, tidak juga. Tapi memang ada kalanya auditor itu terobsesi untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh penyidik. Nah, kalau yang seperti itu dia bisa dikatakan tidak independen in fact. Kemudian audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Nah, kalau standar audit itu ya, Pak. BPK itu menggunakan SPKN ya. Sekarang itu SPKN nomor 1 tahun 2017. BPKP menggunakan standar audit intern pemerintah SAIPI dan PPBI BPKP sebagai aturan pelaksanaan dari SAIPI tadi. Kemudian Irjen, Inspektorat Pusat, daerah itu menggunakan SAIPI karena dia termasuk APIP. Kemudian akuntan publik yang sudah bersertifikasi auditor forensik menggunakan standar profesional auditor forensik Indonesia. Jadi saya katakan akuntan publik tidak semuanya, ya. Kalau menggunakan yang tidak bisa melakukan audit investigasi, dia juga bisa melakukannya, gitu. Sepanjang dia sudah mempunyai sertifikasi auditor forensik. Ini banyak juga akuntan publik yang punya. Nah, kemudian bukti audit sesuai kriteria. Ada 3 kriteria bukti-bukti audit. Relevan, kompeten, dan cukup.
Relevan itu dikatakan relevan, bukti secara logis punya hubungan dengan masalah, mendukung, menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan simpulan audit. Kompeten, bukti audit itu sah dan dapat diandalkan. Yang dapat diandalkan itu terkait dengan sumber dan cara memperolehnya. Kemudian cukup, bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menarik simpulan audit. Nah, ini tadi, bukti-bukti yang dikumpulkan itu harus cukup untuk bisa mengambil kesimpulan. Apakah terdapat penyimpangan atau tidak, kemudian untuk menghitung kerugian keuangan. Nah, dalam kertas kerja maupun laporan harus menyajikan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti audit yang dikumpulkan. Jadi, bukan berdasarkan asumsi. Kalau berdasarkan pengujian sampling, dia buktinya, maka itu simpulan yang dibuat adalah berdasarkan asumsi. Jadi, nggak boleh gitu membuat simpulan berdasarkan hasil sampling. Ya. Kemudian penyimpangan dalam suatu temuan audit harus ditentukan berdasarkan kriteria yang jelas. Seperti saya jelaskan tadi, kriteria yang digunakan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar, dan lain-lain ya. Nah, apakah berupa peraturan perundang-undangan, standar kegiatan tertentu dan sebagainya. Kemudian simpulan atau pendapat sesuai keahlian. Simpulan atau pendapat audit ya, itu berdasarkan fakta-fakta tadi disimpulkan. Nah, simpulan itu dibuat itu berdasarkan keahlian, berdasarkan pertimbangan keahlian profesional. Jadi di samping standar tadi juga disimpulkan berdasarkan teori-teori auditing yang ada. Dan yang terakhir, perhitungan kerugian keuangan yang logis. Karena tidak ada pedoman atau acuan yang pasti bagi auditor dalam metode menghitung kerugian keuangan. Sebuah akibat penyimpangan yang terjadi, perhitungan kerugian keuangan dilakukan berdasarkan pertimbangan keahlian profesional seorang auditor. Oleh karenanya, metode perhitungan itu harus logis dan dapat diterima secara umum. Jadi ini terbuka untuk di-challenge gitu. Perhitungan kerugian keuangan ini. Apakah perhitungan yang dilakukan oleh auditor itu sudah logis atau tidak? Ya, itu saja dari saya. Oke, Pak Ardi. Ya. Jadi di ujung penjelasan Pak Ardi tadi tidak ada metode kerugian besar akibat penyimpangan yang pasti, sehingga profesionalitas dan logis menjadi ukurannya, Pak ya. Iya, Pak, betul. Ukurannya, jadi challenge-nya di situ. Iya. Ini sering juga ditemukan, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya mau direspon sedikit nanti oleh Pak Eko juga. Jadi ini Pak Ardi, kalau misalnya satu kali itu penyidik minta, tapi kan ke satu instansi nanti akan mengundang untuk expose, ya kan? Setelah expose dia muncul, dia minta data-data dari yang meminta tadi, dia dalam penelitian awal ini tidak ada. Sekarang kalau tidak ada, dia penyidik ini tinggal ke misalnya ke kantor akuntan publik gitu Pak. Nah di kantor akuntan publik itu ditemukan kerugian negara. Padahal tadi sudah diminta di satu instansi yang justru malah yang justru kompetensi untuk melakukan audit tidak ada, tapi begitu pindah malah ada. Itu bagaimana itu Pak? Ada terjadi? Gini Pak, akuntan publik itu memang melakukan audit, ya, jenis lain, bukan jenis investigasi. Dan itu dia melakukan audit dengan mengumpulkan bukti-bukti itu secara sampling. Jadi kalau ada penyimpangan yang ditemukan itu baru indikasi, Pak.
Gitu. Jadi bisa saja memang ada indikasi yang didapat dari audit sebelumnya, yang mungkin laporannya itu termasuk yang disita oleh penyidik. Gitu, Pak. Oke, oke. Ya. Nah, seperti itu, ketika yang melakukan auditnya dari kantor akuntan publik, dia mengeluarkan pendapat ada kerugian, ketika sidang di pengadilan dia tidak hadir. Wah, itu sudah celaka sekali itu klien kita. Auditornya kan harus mengumpulkan bukti juga, Pak. Jadi tidak mengadop aja laporan akuntan publik itu. Karena kan itu audit dari jenis lain, Pak. Di mana auditnya dilakukan dengan sampling. Jadi auditor harus mengumpulkan bukti-bukti 100%. Oke, tidak boleh sampling, Pak. Ya? Nggak boleh sampling, Pak. Jadi kalau gini, Kak, kalau misalnya begini, ini ceritanya, ini satu pertanyaan dari teman, ini di chat. Kalau misalnya begini, kan tadi dijelaskan bahwa itu boleh meminta bukti-bukti dari penyidik. Setelah meminta bukti dari penyidik awal itu, dia membuat satu perencanaan. Itu berarti grand design-nya, Pak, ya, desain untuk itu, ya, untuk melakukan audit. Nah, untuk itu bisa diuji ya, Pak, ya, untuk desain penyidik, investigasi tadi. Tanyakan, Pak, ya. Ya bisa ditanyakan, Pak. Dia harus punya program itu, Pak. Ya. Dia harus punya ya, Pak, ya. Dia harus punya perencanaan audit tadi ya. Iya. Setiap audit itu termasuk di dalam standar audit yang manapun, itu perencanaan audit itu harus dituangkan ke dalam program kerja audit, Pak. Oke. Gitu. Jadi teman-teman advokat bisa masuk salah satu yang ketiga, nanti melalui perencanaan ini. Kalau dia mempunyai perencanaan, berarti dia tidak profesional dan logis tadi. Iya. Oke, Pak. Oke. Terus ini ada juga pertanyaan soal nyata dan pasti. Nyata dan pasti itu kalau sampling jelas nggak bakal mungkin temuan yang nyata dan pasti, saya. Iya. Jadi kalau nyata yang pasti berarti harus 100% Kalau dua temuan, Pak, ada dua temuan. Yang satu melakukan audit umum, misalnya BPK. Iya. Dari audit umum. Nah, nanti begitu penyelidikan PKPN ini ternyata ada kerugian. Padahal waktu audit umum tidak ada kerugian. Itu bagaimana, Pak? Ya, ya itu karena pada waktu audit umum itu dilakukan sampling, mungkin tidak ke sampling, Pak. Gitu. Miss di situ ya, Pak, ya? Iya. Nggak usah, langsung dulu aja. Ya udah. Oke. Ini ada satu pertanyaan untuk Pak Eko. Baik. Tentang wajar tanpa pengecualian. Nah, tentang wajar tanpa pengecualian sama tidak mengeluarkan pendapat. Jadi yang pertama sama yang terakhir. Yang kalau Pak Mulia tadi menjelaskan yang pertama wajar tanpa pengeluaran, yang ketiga, yang keempat tidak ada pendapat. Ini bagaimana Pak itunya? Baik. Jadi dalam laporan hasil pemeriksaan itu kan opini ada wajar tanpa pengecualian. Berarti di sini seluruh pencatatannya telah sesuai dengan standar akuntansi. Nah, sedangkan wajar dengan pengecualian, disinilah yang harus diperhatikan oleh siapapun, apalagi dari advokat di sini. Kalau ada kalimat dengan pengecualian, berarti ada sesuatu, dengannya itu ada sesuatu. Kalimat dengan tadi ini mengharuskan kita membaca lebih teliti. Kenapa ada dengan pengecualian? Nah, biasanya kalau ada dengan pengecualian ini, ada sesuatu yang tidak bisa diutarakan oleh auditor. Jadi pada saat mengumpulkan dokumen semua, dipelajari, ternyata ada pertanggungjawaban misalkan. Masalah aset misalkan. Asetnya ini tidak bisa dilengkapi sesuai dengan apa yang tertulis dalam laporan keuangan atau neraca. Jadi di neraca misalkan ada tertulis kekayaan dari instansi ini ada 1 miliar misalkan. Tapi dokumennya nggak ada, tidak lengkap.
dan ditanya kepada para pejabat yang berada di sana, tidak bisa mengutarakan. Untuk yang lain bisa dijelaskan, tetapi yang ini tidak. Maka ada pengecualian, ada dengan pengecualian. Nah, begitu juga hal-hal lain. Ada hal terjadi penggunaan anggaran yang tidak bisa dijelaskan, yang besarnya sangat material. Nah, ini juga begitu. Dengan pengecualian, jadi ada beberapa hal yang dikecualikan. Bagi pembaca tentunya harus waspada dengan kalimat dengan pengecualian. Karena ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Sudah dijelaskan di sana. Jadi kita harus bisa melihat kepada kalimat dengan pengecualian. Lalu yang ketiga tadi tidak wajar. Tidak wajar penyajiannya juga seperti itu. Wajar, tidak sesuai dengan standar. Harusnya masuknya ke yang mana, dibuat ke yang mana. Pertanggungjawabannya harus lengkap, dia tidak lengkap. Jadi nggak wajar dari sisi pertanggungjawaban atau dari sisi standar ini sangat bertentangan, tidak sesuai. Maka auditor tadi mengutarakan bahwasanya laporan kami nggak wajar. Kalau udah nggak wajar, sudah jelas banyak kesalahan. Itu tidak wajar. Apalagi yang keempat, disclaimer, tidak memberikan pendapat. Ini sama sekali pembukuannya ini nggak benar, sangat bertentangan dengan standar. Sehingga auditor minta dokumen untuk pertanggungjawaban A untuk melengkapi atas laporan yang tertuang dalam neraca keuangan tidak bisa diberikan. Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa diberikan yang jumlahnya sangat signifikan kepada kekayaan instansi tersebut. Maka dituangkanlah disclaimer. Jadi tidak memberikan pendapat sekali. Jadi gimana pun nggak bisa. Dia tidak mau bertanggung jawab terhadap itu. Atau misalnya kita pernah tahu misalkan pengakuan pendapatan misalnya. Ada satu instansi menetapkan satu pendapatan yang belum terjadi. Jadi dia baru dalam bentuk kontrak. Ada kontrak selama 10 tahun, kontrak itu apabila dilaksanakan maka akan memperoleh keuntungan 1 triliun pada akhir tahun ke-10. Ini baru kontrak saja sudah diakui pendapatan, yang 1 triliun dimasukkan ke pendapatan sekarang. Ini nggak benar nih, karena belum terjadi apa-apa kok sudah diakui gitu. Nah, ini ada sesuatu. Untuk kegiatan ini dikecualikan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus diperhatikan oleh advokat atau siapapun yang membaca terkait dengan kalimat-kalimat opini tadi. Demikian Pak Albab. Oke. Pak Adi, kalau ini begini Pak Adi, kalau misalnya kantor akuntan publik melakukan audit, dia dengan menyadur pendapat dari kantor akuntan publik lain, gitu loh, tanpa dia melakukan audit sendiri, gitu, tanpa dia melakukan audit investigatif sendiri, gitu, bisa nggak Pak Adi? Kan audit investigatif itu kan tidak bisa berulang ya. Untuk kasus yang sama, waktu yang sama, itu nggak bisa dilakukan oleh auditor lain gitu. Nah, jadi berarti audit yang dilakukan terhadap audit investigasi ya, audit yang dilakukan oleh akuntan lain gitu. Itu bukan audit investigasi, tapi audit jenis lain. Nah, kalau audit jenis lain, ya mestinya tidak bisa disadur begitu saja, karena standar yang digunakan beda, gitu Pak. Oke. Bu Waude, ada yang ingin disampaikan? Silakan Anmut. Baik, terima kasih. Ini saya baca chat mengenai ada pertanyaan terhadap rekomendasi BPK untuk mengembalikan atau menyetorkan kembali kepada kas daerah atau kas negara
Itu kan kalau dalam melaksanakan rekomendasi BPK artinya menjalankan perintah undang-undang, sehingga mestinya itu sifatnya administrasi sehingga tidak masuk domain pidana ya, kecuali manakala misalnya ditemukan ada, kalau di pidana tentu saja Prof. Rusli paham betul guru saya bahwa situ harus ada mens rea kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian jika pengembalan itu ada indikasi pidana, maka tentu saja Pak Eko di dalam Undang-Undang 15/2004 kan jelas ya tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, bahwa seorang auditor yang menemukan adanya indikasi pidana dalam hasil auditnya, itu dia wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dan ada sanksi pidananya di pasal 26 ya Pak Eko? Ada. Bahwa itu dia akan kena pidana. Jadi mestinya balik lagi ke masalah tadi Pak, penyajian laporan yang dilakukan oleh auditor, ketika dia bebas dan mandiri, dia pasti akan objektif. Kalau memang itu masalahnya adalah administrasi dan kemudian itu perintahnya atau rekomendasinya dikembalikan kepada kas daerah, mestinya clear. Jika ada pidana, tentu saja dia wajib menyampaikan itu kepada aparat penegak hukum gitu. Jadi seperti kasus yang kita tangani kemudian diambil oleh teman-teman KPK, mestinya kan itu dipahami gitu, bahwa di situ tidak ada indikasi pidana, karena kalau ada sanksinya berat buat auditor kan. Terus Pak Mulia dan Pak Eko, ketika di persidangan ini sering kali terjadi ada perbedaan pendapat yang berwenang melakukan audit untuk pemeriksaan kerugian keuangan negara. Sebelum ya beberapa tahun lampau ya, itu masih sering teman-teman penyidik aparat penegak hukum ini menggunakan BPKP. Dan di situ seringkali kami tentu saja terjadi perbedaan pendapat yang tajam dengan pihak penyidik, karena kalau saya pahami betul bahwa BPKP itu kan dasar pendiriannya itu adalah Kepres kalau nggak salah dulu 103/2001 ya, di mana kewenangan BPKP itu terkait dengan pengawasan. Dan saat itu betul-betul tidak ada kewenangan diberikan untuk melakukan audit atas pemeriksaan keuangan negara. Nah, segala hal yang dilakukan oleh BPKP dalam kaitannya pengawasan atas keuangan negara. Kemudian di PP 60/2008 itu bukan dalam rangka pengawasan internal kan. Kalau di instansi pemerintah pusat itu kan di internalnya ada BPKP atau bisa masuk BPKP dan tentu saja aparat APIP ya, di internal pemerintah itu inspektorat begitu ya kalau di tingkat kementerian dan lembaga. Kemudian di provinsi ada namanya inspektorat wilayah, di tingkat kabupaten kota ada inspektorat kabupaten kota. Dan memang bisa melakukan audit, tetapi memang dalam kerangka tadi melakukan pengawasan internal. Nah, dengan adanya berbagai perbedaan pendapat sampai di pengadilan dan itu sering terjadi, maka kemudian kan kita ketahui ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 ya kalau tidak salah ya Pak Albab ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah, itu SEMA 4 2016. Di mana di situ dinyatakan bahwa siapapun sebenarnya, maksudnya lembaga-lembaga kayak tadi BPKP atau bahkan inspektorat itu boleh melakukan pemeriksaan atas kerugian keuangan negara, tetapi yang mendeklir itu tetap adalah BPK. Nah, kalau dari kami ya, bagaimana mungkin kemudian kita bisa menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara SPKN itu jika kemudian pemeriksaan bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Misalnya sampai akhirnya hakim bisa menentukan sendiri kerugian keuangan negara, bagaimana kemudian standar-standar apa yang bisa dipakai dalam pemeriksaan itu. Jadi menurut saya tetap harus ada lembaga yang berwenang. Kalau kita bicara BPK itu perintah undang-undang dasar loh, akan didirikan satu lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, itu kan berita mulai dari undang-undang dan undang-undang. Adapun yang lain itu dasarnya tidak undang-undang. Dan ini saya kira domainnya juga ahli hukum administrasi negara bisa menjelaskan ini gitu. Nah, balik ke yang tadi Pak, bagaimana dengan jika sudah ada setoran pengembalian kepada kas daerah.
Jika tidak terdapat di situ ada mensreanya, itu menurut saya sih clear, mestinya tidak ada tindak pidana korupsi di dalamnya. Bagaimana dengan pasal 4? Pasal 4 itu adalah tidak berlaku pengembalian kerugian negara, tidak menghilangkan pidananya bagi pelaku tindak pidana gitu. Jadi bagi pelaku tindak pidana, dia sudah sebagai pelaku. Pelaku itu kalau saya memahaminya adalah orang yang sudah dinyatakan bersalah. Kalau kita tarik ke proses penyidikan, setidak-tidaknya dia yang sudah dinyatakan tersangka gitu. Jika ditarik kepada proses persidangan, orang yang sudah dinyatakan sebagai terdakwa. Dia kalau saat dia sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, apalagi dia terpidana, dia mengembalikan kepada kas negara, tentu saja tidak menghilangkan itu pidananya. Karena di situ jelas disebutkan sebagai bahwa pengembalian kepada pengembalian keuangan negara tidak menghapus pidana bagi pelaku. Di situ jelas dinyatakan bagi pelaku tindak pidana. Nah, bagi mereka yang bukan pelaku tindak pidana, misalnya sekarang ada temuan BPK yang kemudian dia diperintahkan untuk menyetorkan kembali ke kas daerah, itu kan mestinya tidak ada persoalan, itu administrasi gitu. Nah, terus tadi ada pertanyaan yang lain bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terkait dengan kerugian negara. Maaf yang pamit ya. Maaf ya, pamit semuanya. Assalamualaikum. Bahwa jadi memang kalau kita bicara tindak pidana korupsi memang tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara, memang ada suap ya, kita bicara pasal 5, pasal 11, pasal 12, 12AB, 12B besar. Tetapi dalam diskusi kita ini kan dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara, pasal 2, pasal 3. Jadi apapun jika dimasukkan ke pasal 2, pasal 3, maka kerugian keuangan negara itu harus ada. Itu menurut kami sih. Saya kira demikian Pak Albab. Terima kasih. Oke. Jadi begitu beragamnya siapa yang boleh melakukan audit, tapi sebenarnya yang diperlukan adalah kepastian siapa yang berhak menentukan kerugian negara, gitu kan. Akhirnya kita jadi punya pegangan, gitu. Kalau soal prosedurnya, soal bagaimana mengauditnya, soal tata caranya yang beragam tadi bisa, tetapi dinyatakan oleh satu instansi tertentu akan lebih memudahkan saya kira di persidangan. Itu dia Bu Arya. Ya, karena kalau setiap lembaga boleh boleh kemudian mendeklar adanya kerugian keuangan negara, ini kan menjadi apa ya? Maksud saya tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian khusus kalau kita bicara hukum, kepastian hukum bagi si terdakwa atau terpidana. Bisa saja tiba-tiba di persidangan ke penyidik menyampaikan ada beberapa misalnya dari BPKP, kemudian ada temuan lagi dari BPK, kan sering banget terjadi begitu kan. Misalnya BPK pemeriksaannya A, BPKP pemeriksaannya B, ini kan tumpang tindih, kasihan gitu. Jadi tetap harus ada satu lembaga yang berwenang. Kalau dalam SEMA kan sebenarnya sebagai penegasan. Menurut saya SEMA 4 2016 itu penegasan, karena kalau kita melihat kewenangan, kalau bicara kewenangan tentu saja diberikan oleh undang-undang. Undang-undang itu jelas BPK. Kalau yang lain saya kira dia membantu BPK bekerja untuk dan atas nama BPK, saya kira boleh, karena di undang-undang juga demikian ya Pak Eko, akuntan publik saja boleh dia, tapi dia bekerja untuk dan atas nama BPK. Gitu. Dia tidak membawa lembaga akuntan publiknya begitu. Kira demikian Pak. Tapi seringkali dalam praktek kita temukan, bahkan makanya seringkali terjadi perselisihan, itu karena menggunakan pendapat akuntan publik bahwa terjadi kerugian negara, ya akhirnya itu sudah berkas masuk ke pengadilan sebagai berkas penyidikan. Bahkan nanti ketika sampai ke pengadilan pun kita mau minta hasil auditnya itu seperti apa supaya kita bisa menguliti dengan menggunakan standar yang dipakai, yang dijelaskan oleh Pak Ardi tadi, itu juga kesulitan. Jadi seringkali yang kita hadapi kan seperti itu. Nah, nanti terus ada yang lebih konyol lagi, kadang-kadang itu sudah disumpah gitu, jadi dia nggak hadir gitu. Padahal dia menyatakan itu kerugian negara salah satu unsur terpenting dalam pasal-pasal tentang kerugian negara. Jadi keberagaman yang demikian inilah yang membuat problem semakin kompleks dan dihadapi oleh banyak teman-teman advokat di persidangan. Dalam kasus Pertamina bahkan itu menjadi ini perselisihan khusus, gitu, perselisihan khusus bahkan sampai Bu Audit juga pernah menggugat ke PT UN. Iya betul. Saya pernah, ya mohon izin saya menyampaikan, saya pernah menggugat mengenai kewenangan Pak Mulia
Saya Iya, pernah menggugat kewenangan BPKP, apakah berwenang melakukan audit pemeriksaan atau pemeriksaan atas kerugian keuangan negara. Saya pernah uji itu mulai dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, dikabulkan. Tetapi kemudian kan ada di tahun 2014 itu ada Perpres kalau nggak salah di akhir tahun ketika Pak Jokowi menjabat itu kemudian terbit ada satu peraturan presiden di mana memberikan kewenangan yang lebih kepada BPKP. Mereka menguji di PK dan dikabulkan. Tetapi bahwa saya pernah sampai ke kasasi Mahkamah Agung itu diperkuat bahwa BPKP tidak punya kewenangan. Ada poin yang diuji apa? Poin yang diuji? Soal kewenangan, Pak. Soal Di kewenangan. PT UN. Iya, bahwa BPKP tidak berwenang. ya dulu kan gini Bu. Kepres 103 tahun 2001 itu kan tidak ada kewenangan yang diberikan. Dulu kan begini Bu. Edi Widiono itu kan pernah menggugat lewat MK kan? Iya. Gitu. Menggugat lewat MK mengenai kewenangan BPKP di dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara gitu. Nah, ada keputusan MK itu justru ditolak gitu. Ditolak keberatan dari Edi Widiono itu, dan dalam pertimbangannya tadi yang saya bacakan tadi itu salah satu pertimbangannya gitu. Setahu saya, mohon izin, setahu saya itu yang diuji pasal 6 Undang-Undang KPK. Di situ kan kalau tidak salah di pasal 6 itu kan melakukan koordinasi. Jadi KPK tuh dia berwenang melakukan koordinasi, Pak. Berwenang melakukan koordinasi dengan BPKP, BPK dan pihak-pihak manapun dalam kaitan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi tapi tidak harus. Jadi kalau dia tidak melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara baik oleh BPK maupun BPKP gitu, dia masih boleh melakukan koordinasi dengan instansi lain yang serupa yang serupa fungsinya gitu. Oke. Saya mohon maaf untuk yang teman-teman di Jogja sudah azan maghrib ya. Udah maghrib. Sudah azan maghrib, jadi memang saya mohon maaf juga tadi teknis karena teknis ya. Ini barang baru bagi LKBA. Jadi ke depan akan lebih baik mudah-mudahan. Jadi beberapa poin yang saya simpulkan adalah bahwa begitu beragamnya aturan untuk siapa yang bisa melakukan audit, sehingga penafsirannya juga bermacam-macam. Setiap penegak hukum juga punya penafsiran sendiri yang artinya terjadi kompleksitas di peradilan. Itu menyulitkan advokat untuk membela kliennya. Kedua, bahwa proses audit kerugian negara itu ada aturan-aturan tertentu yang dicermati oleh advokat. Seperti yang Pak Ardi dan Pak Eko bilang tadi, bahwa itu tuh harus dilakukan ekspos dulu. Dia harus diundang membuat satu perencanaan. Dia tidak boleh melakukan sampling. Dia harus 100%. Jadi begitu rigidnya, begitu ketatnya peraturan yang mengatur bagaimana audit kerugian negara itu bisa mengeluarkan satu hasil menentukan ada kerugian atau tidak ada kerugian. Karena memang konsekuensinya juga berat. Bagi orang yang sudah dicas, seperti yang saya bilang di pembukaan tadi, seperti disuntik, dicas oleh dokter, kamu sakit apa misalnya kanker. Dia harus nunggu ditahan berapa tahun untuk sampai mendapat netralitas kategori, terus berjuang dulu di persidangan dan lain sebagainya. Itu kan menyakitkan. Itu menyakitkan. Seandainya itu dipahami, tentu. Nah, hal-hal yang semacam ini itu masih menjadi catatan kita. Ke depan kan kita harus lebih bagi advokat, bagi teman-teman advokat, ke depan kita harus lebih banyak belajar tentang ini. Saya mohon Pak Ardi untuk memberikan closing statement barang sedikit tentang apa yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini, terutama pesan-pesan untuk kami para advokat menjalankan profesi di pengadilan. Silakan Pak Ardi. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Saya sudah diundang di dalam acara ini. Jadi sebetulnya saya sendiri kan dari BPKP ya. Hari-hari saya mendidik, melatih, gitu, mensertifikasi juga auditor. Auditor ini auditor yang membantu
nantinya itu membantu penuntut umum di pengadilan. Jadi sementara ini kan forumnya kan justru ya yang berlawanan gitu. Tapi bagi saya gitu ya, profesi ini bukan hanya membantu penuntut umum, tapi membantu penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Nah, karena itulah saya ikut di dalam acara ini, turut menjelaskan, barangkali bisa menambah suatu wawasan baru gitu. Kemudian saya juga di dalam pekerjaan saya melakukan pemberian keterangan ahli itu pernah atas perintah hakim, pernah atas permintaan penuntut umum, pernah atas permintaan instansi yang digugat laporannya, tapi saya pernah juga melakukan pemberian keterangan ahli ini atas permintaan penasihat hukum atau terdakwa gitu. Nah, kenapa saya lakukan itu? Bagi saya gitu, bagaimanapun, dimanapun saya posisinya, yang penting saya itu memang membantu penegak hukum untuk mencari keadilan. Jadi itu. Nah, jadi ya saya harapkan kalau saya katakan menyebutkan semacam kelemahan-kelemahan yang ada di auditor atau apa sih titik-titik yang harus bisa di challenge ya pada auditor itu, ya itu dalam rangka kalau auditor ada yang tidak melaksanakan sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur, ya itu salahnya dia. Kalau begitu dia tidak bisa membantu menegakkan keadilan gitu. Jadi gitu Pak. Terima kasih. Pak Eko silakan. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Jadi ini untuk mengingatkan saja bagaimana cara kita men-challenge gitu ya. Jadi yang pertama kali kita harus tahu dulu apakah auditor tadi dalam bekerja berpedoman kepada standar. Standar tadi sudah saya jelaskan seperti apa. Lalu yang kedua, yang tadi Bu Aude katakan sudah dikembalikan. Kita harus lihat yang disebut kerugian negara itu apa? Kan kerugian negara tadi berkurangnya uang, surat berharga atau aset. Jadi kalau uangnya sudah dikembalikan, sudah tidak ada lagi berkurangnya. Kalau uang sudah dikembalikan ke kas negara, jumlahnya sudah pas, tidak ada lagi berkurang. Kalau sudah tidak ada berkurang, berarti nggak ada kerugian negara. Ini perlu diperhatikan juga, kalau sudah dikembalikan, sudah tidak ada berkurangnya keuangan tadi, sudah tidak ada kerugian negara. Lalu tadi yang ditanyakan juga oleh Pak Albert terkait dengan kantor akuntan publik. Kita harus lihat dulu apa permintaannya yang dilakukan oleh akuntan publik. Biasanya di akuntan publik tadi akan menjelaskan bahwasanya pemeriksaan tadi adalah pemeriksaan dengan jasa terkait. Nah, pada saat yang permintaan tadi itu yang disesuaikan. Nah, kalau sudah disesuaikan tadi, kita harus lihat kepada standar yang berlaku bagi kantor akuntan, yaitu standar jasa terkait nomor 4400, 4400. Di 4400 dikatakan bahwasanya akuntan publik dalam melakukan review tidak memberikan pendapat atau opini, dan laporan ini hanya diberikan kepada yang meminta, tidak untuk dipergunakan oleh siapapun. Itu ada di standarnya. Jadi ini juga sebagai pegangan bahwasanya pada saat kita melakukan challenge terhadap laporan pemeriksaan tadi, lihat standarnya. Kalau sudah memenuhi, lihat apakah pelaksanaannya berpedoman. Nah, kalau ini tidak, maka hasilnya tidak bisa digunakan. Kerugian negara apabila sudah diserahkan, disetorkan sesuai dengan peraturan perundangan 60 hari, dan setoran tadi atas perintah auditor. Jadi auditor tadi rekomendasinya kalau
memerintahkan untuk mengembalikan. Jadi pejabat tadi telah melaksanakan sesuai perintah auditor. Kalau sudah dikembalikan, maka kas negara tadi tidak berkurang. Kalau kas negara tidak berkurang, sesuai undang-undang tidak ada kerugian negara. Mungkin demikian Pak Albert yang saya. Pak Iko, Pak Abdi sangat clear. Udah silakan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya hanya ingin ini alhamdulillah forum ini bisa kesampaian juga saya untuk menyampaikan, insya Allah nanti ini kan dipublish ya kepada teman-teman auditor, baik itu dari BPK, BPKP, aparat internal pemerintah begitu, agar di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tolong bisa sedapat mungkin bisa independen, terlepas siapapun yang meminta untuk melakukan pemeriksaan, karena hasil pemeriksaan apapun itu terkait dengan nasib seseorang, yang mana kalau kemudian hasil kita tidak sejujur-jujurnya, kita tidak mandiri, semuanya diintervensi kita mau begitu, tentu saja nanti hasil akhirnya akan tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun karena itu keinginan dari penyidik kemudian diserahkan, nah ini kasihan akan ada yang menjadi korban selanjutnya. Sementara mohon maaf sekali lagi, persidangan kita belum bisa sebagaimana layaknya yang kita harapkan, karena sering sekali saya mengalaminya ketika hakim-hakim tidak berani mengambil keputusan juga yang adil. Semua dasarnya adalah hasil daripada pemeriksaan BPK atau BPKP tadi yang tidak independen. Jadi ini sangat penting, dan bagi teman-teman advokat, saya kira memang apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini adalah ilmu yang sangat menarik buat kita, yang betul-betul harus dicermati ketika ada kita menangani perkara pasal 2 dan pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara itu, bahwa hasil audit BPK itu kita lihat dulu mengenai pertama tadi sesuai dengan standar pemeriksaan. Kemudian terakhir kita mesti melihat memang kalau saya selalu terkait dengan kewenangan. Karena kewenangan itu tentu saja terhadap produknya, hasilnya. Kalau tidak berwenang tentu null and void. Selalu saya meyakini itu. Jadi terima kasih Pak Albab dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum di-unmute, Pak Albab. Oke, saya tahu Bu Waude sangat lelah nih baru pulang dari Jakarta ke Bandung. Ya Pak, akhir minggu dia harus mengunjungi keluarganya ke Bandung. Oke, terima kasih Bapak-bapak, karena ini ada panggilan lain yang harus kita penuhi, wajib kita penuhi juga. Kemudian di Jakarta sudah azan maghrib juga. Jadi saya sangat-sangat mengaturkan terima kasih kepada Pak Ardi yang sudah dengan presentasinya yang luar biasa dan tajam, memberikan wawasan yang sangat luar biasa kepada teman-teman advokat kita semua, para auditor juga yang hadir di forum ini. Pak Eko juga sudah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana bisa memahami audit dengan baik. Ada untuk teman-teman yang menghendaki sertifikat dan lain sebagainya, tinggalkan alamat dan nama jelasnya, emailnya ke chat ini, untuk nanti oleh LKPH akan difasilitasi sertifikatnya yang akan ditandatangani oleh Pak Dekan. Saya kembalikan forum ini, saya kalau ada yang salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada LKPH. Baik, terima kasih kepada moderator maupun pemateri. Kami dari LKPH mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, Pak Mulia Ardi, Pak Eko Sembodo, dan Bu Waude, dan juga Pak Albab. Kami mohon maaf atas kendala teknis yang di awal tadi sehingga agak molor. Mudah-mudahan untuk diskusi yang akan datang lebih baik, bisa sempurna daripada ini. Demikian, karena juga kami udah iqomah tadi masjid. Kita cukupkan untuk diskusi kali ini.
kita cukupkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Banyak kurangnya dari kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko, Pak. Mas Abab. Mari Pak. Ya. Jamil. Assalamualaikum. Semuanya, yuk. Makasih ya. Salam. Mari, sama-sama. Iya. Untuk sertifikat silakan tinggalkan nama dan alamat email di chat supaya nanti difasilitasi oleh teman-teman dari KBA ya. Oke, Siap. mari kita sholat maghrib dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, kami akan menunggu. Kami tunggu beberapa menit sebelum kami close untuk room diskusi ini. Anas sudah aku. Kau jaga kesehatan di sana juga. Jangan capek. Oh, siap Bang. Jangan capek-capek. Bang Adi. Pak, di foto apa? Anda sudah ngirim ke LKBH tuh kok. Siap. Siap, nanti untuk untuk sertifikat akan kita proses dalam mungkin hari Senin sudah mulai kita kirimkan. Siap. Senin atau Selasa ya. Oke. Aku live kok ya. Ya Bang, terima kasih Mas Ade Ya. dari Jambi. Terus Pak? Oh. 6 Pak Imam Suharjo yang terakhir.